Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman dan Patu Bagus, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang berisi anggota Karen Emanuela, Rizka Jumita, dan Brigita Yolanda yang akan mempresentasikan tentang mengenal isu gender agama. Oke, boleh tolong next slide. Oke, latar belakang dari mengenal isu gender dan agama adalah agama merupakan hal utama di dalam kehidupan. Selain itu, agama dijadikan landasan atau pedoman bagi kita untuk menjalani perilaku kita di setiap harinya. Serta gender merupakan peran dan tanggung jawab yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Dan kita memiliki kisah klasik seperti wanita pelayan pria, pria menguasai wanita, atau wanita dipandang rendah adalah produk ketimpangan gender yang sudah banyak masih melekat di kehidupan modern seperti sekarang. Oke, slide selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, pandangan agama Katolik terhadap gender. Dalam kitab Perjanjian Lama, Allah dipandang sebagai laki-laki melalui penggambaran Bapa yang Maha Kuasa, suka marah dan menghukum. Bisa dilihat dalam Dolong tahun 2006. Terdapat juga pada kitab Perjanjian Baru memandang bahwa Allah sebagai Tuhan yang keibuan melalui penggambaran Bapa yang penuh kasih, Maha Pengampun, panjang sabar, terlebih dengan munculnya sosok Bunda Maria di dalam agama Katolik sebagai ibu dari seluruh umat Katolik. Nah, menurut Gereja Katolik, gender adalah kesepakatan manusia tidak seperti jenis kelamin yang merupakan kodrat dari Tuhan. Yang artinya, gender ini adalah sesuatu yang tergantung pada diri seseorang tersebut, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, seringkali pemahaman manusia yang terbatas dibiarkan oleh teori dunia, sehingga pemahaman tentang gender itu disalah kiprahkan. Selanjutnya adalah landasan Alkitabiah yang tidak mendukung kesetaraan gender. Salah satunya dalam Alkitab yang mengatakan, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri karena Adam yang pertama dijadikan. Kemudian barulah Hawa. Lagi pula, bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Bisa dilihat dalam 1 Timotius bab 2 ayat 12 sampai 14. Ada pula landasan Alkitabiah yang mendukung kesetaraan gender. Salah satunya dikatakan bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Yaitu dalam Kejadian bab 1 ayat 27. Yang bisa diartikan antara laki-laki dan perempuan ini disetarakan, baik itu melalui perempuan, kisah perempuan yang diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Kemudian ada pandangan gereja Katolik terhadap kesetaraan gender. Itu salah satunya perempuan dinyatakan sederajat dengan laki-laki seperti yang diwahyukan dalam sejarah keselamatan sejak awal, itu dalam FC 22. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Seperti halnya agama-agama lain, Islam juga tentu saja memiliki pandangan dan aturan-aturan sendiri terhadap gender. Dari sejarahnya, Islam datang dimulai di tengah masyarakat Arab yang saat itu sangat tidak menghargai hak perempuan. Contohnya seperti sikap-sikap mereka yang tidak merasa senang dengan kelahiran anak perempuan. Ada yang mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang baru lahir, atau merasa bebas menikah dengan banyak perempuan yang diinginkan dan bebas menceraikannya. Lalu hukum jahiliyah yang tidak mengakui hak warisan anak perempuan, dan sebagainya. Kemudian Islam datang salah satunya untuk meluruskan ketimpangan ini. Islam mengajarkan persamaan antar manusia dan perbedaan yang dapat dilihat hanya dari tinggi rendahnya pengabdian dan ketakwaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini dapat dipahami lebih lanjut pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Kemudian aturan, kebiasaan, budaya, dan penafsiran agama mengarah ke pengekangan dan perampasan hak-hak perempuan dan masih sangat terlihat. Contohnya seperti hadis yang mengatakan bahwa suara perempuan adalah aurat. Kesalahpahaman dalam memahami ini bisa menimbulkan keterbatasan gerak untuk perempuan di ranah publik. Padahal secara kontekstual, suara yang dimaksud adalah suara desahan atau mendayu-dayu yang berpotensi menimbulkan fitnah atau hal-hal yang tidak diinginkan.
Di Indonesia saja, di lingkungan-lingkungan tertentu masih sering didengar label-label yang diikat kepada perempuan seperti perempuan itu emosional, tidak cerdas, senang menggosip, penakut, tidak tegas, dan sebagainya. Padahal laki-laki tidak selalu lebih cerdas dari perempuan. Laki-laki juga ada yang sedang menggosip. Laki-laki juga beremosi, dan emosi itu bisa dirasakan oleh laki-laki maupun perempuan. Dari jurnal Almeyah volume 7 ada dua stereotip terhadap karakteristik perempuan, yaitu teori nature dan teori nurture. Teori nature itu atau alam, dan teori nurture itu kebudayaan. Teori nature ini beranggapan bahwa karakter perempuan disebabkan faktor biologis dan komposisi kimia dalam tubuh, menimbulkan perbedaan aspek psikologis dan intelektual. Teori nurture bermaksud untuk menjelaskan faktor yang paling menentukan karakter perempuan adalah lingkungan dan kebudayaan. Slide selanjutnya. Respon terhadap isu-isu gender dalam lingkungan Islam beragam, ada yang positif, negatif, kritis, dan semua respon ini berpusat pada kekhawatiran masyarakat terhadap pudarnya sakralitas Islam. Karena umumnya mereka meyakini bahwa Islam adalah ajaran yang sudah lengkap dan tak kurang satu apapun. Memang segala permasalahan sudah ada landasannya dalam Al-Quran dan hadis sebagai penopang utamanya. Dan hal ini ditegaskan Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana memahami teks tersebut dalam bentuk kontekstual, termasuk dalam memandang gender dan kaitannya dengan ayat-ayat yang ada. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah zauj atau berpasangan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, siang dan malam, panas dan dingin, semuanya seimbang dan saling melengkapi. Dalam kehidupannya juga, perempuan dan laki-laki memiliki peran dan tanggung jawab yang sama untuk menciptakan keharmonisan. Yang ketiga, ayat yang menjelaskan kesetaraan kalah dengan ayat-ayat seperti Quran Surat An-Nisa ayat 34 dan Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Atau hadis seperti tidak akan sukses bangsa atau masyarakat yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Menanggapi hadis tersebut, saya mengambil penjelasan dalam artikel dari Fakultas Syariah IAIN Kediri. Sebagaimana pendapat Ibnu Jarir Al-Tabari yang memperbolehkan wanita menjadi pemimpin. Kelompok ini memandang bahwa analisis historis dan relevansi teks dengan konteks kekinian menjadi pertimbangan dalam merumuskan hukum. Senada dengan kelompok kedua, MFQ, kelompok musyawarah kitab Al-Mahalili di Pondok Lirboyo Kediri juga ketika membicarakan teks tentang Fasul Sart al-Imam pada kitab Al-Bugan memperbolehkan pemimpin wanita. Kelompok ini melengkapi dengan asbab al-wurud, kemudian mengkajinya dengan pendekatan usul fikih. Dalam memahami ayat 34 surat An-Nisa, kelompok ini berpendapat tidak semua laki-laki mempunyai kelebihan di atas perempuan, karena kata Bang Dahum Alaba mengindikasikan bahwa Allah memberi kelebihan antara yang satu dengan yang lain, baik pada diri kaum laki-laki atau kaum perempuan. Artinya, sangat mungkin laki-laki pada suatu ketika mempunyai kelebihan dibanding perempuan, atau sebaliknya. Kata Al-Rijal pada potongan ayat di atas diawali dengan huruf Al yang dalam perspektif ilmu Nahu merupakan bentuk izm ma'rifat yang berarti tertentu. Karenanya, kata itu tidak harus dipahami atau memberikan makna keutamaan pada laki-laki secara keseluruhan dalam semua hal, tetapi masih memberi peluang pengecualian. Dengan demikian, kurang tepat jika ayat tersebut dipahami sebagai larangan secara mutlak kepada perempuan untuk menjadi pemimpin. Untuk itu, ayat di atas hendaknya ditafsirkan, tidak semua laki-laki lebih mampu, lebih layak, dan lebih mumpuni dibanding perempuan. Karena itu, hadis harus dipahami dengan pendekatan sosiohistoris, pendekatan dengan melihat sejarah sosial dan setting sosial pada saat dan menjelang hadis disabdakan. Memang secara tekstual perempuan tidak berhak menjabat sebagai pemimpin sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Hadis tersebut diucapkan Nabi Muhammad SAW sewaktu beliau mendengar laporan mengenai kepemimpinan perempuan yang bernama Bauran binti Syairaweh bin Kisra di negeri Persia pada tahun 9 Hijriah. Dan pada saat itu dari sisi sejarah bangsa Persia, jabatan kepala negara hanya dipegang kaum laki-laki.
Pada waktu itu, derajat kaum perempuan di mata masyarakat juga masih dipandang minor. Salah satu syarat ideal pemimpin adalah kewibawaan, di samping leadership yang memadai tentunya. Sedangkan perempuan pada saat itu sama sekali tidak memiliki kewibawaan untuk menjadi pemimpin. Oleh karena itu, jika kondisi sosio-historis antropologis masyarakat sudah berubah, ketika masyarakat sudah menghargai perempuan dengan baik dan menerimanya sebagai pemimpin dan telah memiliki kemampuan leadership yang memadai pula, maka sudah tentu perempuan boleh menjadi pemimpin dengan syarat-syarat yang terpenuhi tadi. Demikian, hadis ini bersifat kasuistik, artinya hanya berlaku dalam kasus-kasus tertentu dan tidak untuk semua kondisi. Sebagai bukti, Al-Quran telah melukiskan bagaimana Ratu Balkis pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam mengalami keberhasilan dalam memimpin bangsanya. Dapat dilihat dari Quran Surat An-Naml ayat 23 dan Quran Surat Saba ayat 15. Kelompok MM juga menambahkan argumen Ibnu Jarir al-Tabari bahwa perempuan pada dasarnya boleh memegang kepemimpinan karena pengangkatan seorang pemimpin sesungguhnya merupakan perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar yang tidak terbatas pada laki-laki atau perempuan, tetapi bagi siapa saja yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Selanjutnya pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Karen. Dalam pandangan agama Protestan, di ayat Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Nah, ayat tersebut berisi tentang maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di sini berarti bahwa Allah menciptakan manusia, baik perempuan dan laki-laki dengan derajat yang sama dan menurut gambar Allah. Di samping itu juga menekankan bahwa manusia itu sama hakikatnya dengan Sang Pencipta. Hal tersebut berarti bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia, kudus, dan berakal budi, sehingga manusia bisa berkomunikasi dengan Allah dan layak untuk menerima mandat dari Allah untuk menjadi pemimpin dari segala ciptaan Allah. Dari ungkapan segambar dengan Allah ini, yang berarti dimiliki tidak hanya laki-laki saja, akan tetapi juga perempuan, dan keduanya mempunyai status yang sama. Nah, ada 3 strategi yang dilakukan dalam Kristen untuk melakukan feminis Kristen, yaitu yang pertama adalah mencari teks-teks tentang kesetaraan gender untuk menentang teks yang misogonis. Teks misogonis ini berarti teks dalam kitab suci yang berisi tentang gender yang tidak setara, seperti penciptaan perempuan sesudah laki-laki dalam Kejadian 2 ayat 3-3, lalu perempuan berdosa lebih dulu dari laki-laki dalam Kejadian 3, dan perempuan tidak memiliki hak suara di gereja dalam 1 Korintus 14 dan 1 Timotius 2, dan perempuan harus menempatkan diri di bawah suami dalam Efesus 5. Teks-teks tersebut merupakan teks-teks misogonis yang perlu dicari tandingannya berupa teks-teks yang adil gender. Kedua, dan meneliti kitab suci secara umum untuk menemukan perspektif teologis yang mengkritik patriarki. Yang ketiga, menyelidiki teks-teks tentang perempuan untuk belajar dari sejarah dan kisah perempuan di masa lalu dan modern yang hidup di bawah tradisi patriarki. Pendekatan ini diperlakukan agar teks-teks kitab suci terkait perempuan senantiasa bermakna bagi kepentingan feminis di era modern. Lalu selanjutnya, identitas Allah sebagai yang maskulin ditunjukkan dalam 9 bab di sejak dahulu dari zaman dahulu sejak kitab suci ditulis. Selanjutnya, pandangan agama Hindu mengenai gender. Dalam ajaran kitab suci agama Hindu atau Manava Dharma Sastra, digambarkan wanita dalam konteks gender. Dan di sini terdapat sejumlah kategori yang mengelompokkan bias gender. Salah satunya, dalam memilih istri, hendaknya menghindari baik-baik ke 10 macam jenis keluarga tersebut. Di bawah ini, betapapun terkenalnya atau kayanya dengan ternak, kuda, bili-bili, padi, atau kekayaan lainnya. Dalam Puja 1983 ayat 65. Sejumlah sloka pada buku 3 Manava Dharma Sastra tersebut dicantumkan syarat-syarat calon mempelai, namun hanya persyaratan calon mempelai wanita, sedangkan calon mempelai pria tidak dicantumkan persyaratannya. Nah, pada intinya, sloka-sloka Manava Dharma Sastra tersebut menyatakan bahwa wanita tidak dapat melakukan kegiatan atas kemauannya sendiri. Ketentuan-ketentuan dalam sloka tersebut mengandung pencitraan atau pembelaan negatif atau stereotip yang mengacu pada kelompok gender wanita.
Ketidakadilan pernyataan itu terjadi karena Madhava Dharma Sastra diajarkan oleh Manu atau ditulis beribu dari sudut pandang sistem sosial patriarki, menempatkan kekuasaan pada laki-laki sebagaimana yang diungkapkan dalam Anunupe Murti tahun 2004 D3. Namun, potensi ketidakadilan tersebut bukan dari prinsip agama saja, melainkan karena proses perkembangan agama didominasi oleh budaya patriarki. Jadi tidak heran bahwa agama Hindu ini memiliki pandangan negatif terhadap wanita tidak hanya melalui satu sisi saja, tapi melalui beberapa sisi yang tergantung dari kebudayaan warga setempat. Penjelasan mengenai ini, saya mengambil pedoman dari skripsi milik Mulyani Sofiana, mahasiswa Fakultas Usuluddin dan di Filsafat Prodi Studi Agama-Agama. Sebelum Buddha Gautama hadir, diskriminasi terhadap perempuan merupakan hal yang umum dalam masyarakat India kuno masa itu. Mereka tidak dianggap sebagai individu dengan hak-haknya. Mereka hanya milik yang dapat diberikan, dijual, bahkan ditukar. Perempuan pada zaman Brahmanisme masa itu di bawah kekuasaan kaum laki-laki. Pada masa anak-anak, perempuan di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah menikah, perempuan di bawah kekuasaan suaminya. Meskipun suaminya orang jahat, jika suaminya meninggal dunia, kekuasaan beralih pada anak laki-laki. Selain sebagai penerus keturunan, hanya laki-lakilah yang boleh mengadakan upacara sembahyang pada orang tua dan leluhur yang telah meninggal. Sang Buddha kemudian merestui berdirinya Sang Buddha Bhikkhuni pada 583 sebelum Masehi, yang mana membuka jalan kebebasan bagi kaum perempuan di India masa itu untuk menjalankan ajaran mereka yang sebelumnya sangat dibatasi karena bentuk laki-laki dan perempuan dalam ajaran Buddha tidak menjadi halangan dalam mencapai kesucian. Kemudian, ajaran Buddha tidak membenarkan untuk memandang perempuan lebih rendah. Perempuan memiliki kemampuan dan bisa melebihi laki-laki apabila mereka mampu menjalani ajaran dan peraturan yang dipimpin oleh Sang Buddha, yang mana dapat mencapai tingkat kesucian Sotapanna, Sukadagami, Anagami, Arahat, dan Sang Buddha menjawab bahwa mereka mampu untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian. Sikap Buddha yang adil terhadap gender ini adalah didirikannya Sang Bhikkhuni atau komunitas perempuan yang menjalani hidup suci sehingga perempuan memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan atas hidupnya sendiri, baik menjadi ibu rumah tangga biasa atau bahkan lebih seperti seorang pemimpin negara atau pemimpin agama. Buddha memberikan pengajaran yang sama kepada para muridnya, baik laki-laki maupun perempuan. Buddha juga mengajarkan sebuah metode untuk mencapai kebebasan diri dari ketidakadilan dan kesengsaraan kehidupan duniawi. Ketidakbahagiaan timbul karena keinginan manusia yang tak terkendali terhadap segala kenikmatan dan kepuasan yang diperoleh. Hal ini semata-mata meninggalkan dunia tanpa ketertarikan pada apapun. Dan di dalam Sigalovada Sutta, Sang Buddha Gautama telah membeberkan patokan bagi umat Buddha untuk melaksanakan pergaulan dengan sesama manusia yang berbeda kelompok, kedudukan, dan peranannya, yaitu hubungan timbal balik antara anak dan orang tua, guru dan siswa, suami istri, teman dan sahabat, majikan dengan pekerja, para biksu dan umat, yang pada hakikatnya mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Suatu nilai yang tak terhingga yang disumbangkan Sang Buddha disebutkan bahwa nilai yang tak terhingga itu tampak dengan dibukanya pentahbisan secara penuh bagi kaum perempuan. Terbentuknya Sang Bhikkhuni serta lingkungan kebiasaan yang sepenuhnya ditangani biarawati sejak Buddhis berdiri. Bhikkhuni yang didirikan oleh Sang Buddha 2500 tahun lalu bisa dikatakan sebagai gerakan feminisme pertama kaum perempuan yang tercatat dalam sejarah. Mahaprajapati, ibu asuh Sang Buddha, bersama 500 perempuan dengan rambut yang telah dicukur bersih, berbaris dalam prosesi menghadap Sang Buddha memohon kepada beliau agar dapat ditahbiskan menjadi bhikkhuni. Inilah untuk pertama kalinya perempuan memprotes di muka umum meminta hak suara yang sama, memperjuangkan kesetaraan dan keadilan dan potensi pencerahan yang sama dengan laki-laki. Dalam Buddha Dharma, Sang Buddha mengangkat semua beban ketidaksetaraan dan ketidakadilan dari pundak perempuan. Perempuan bisa tercerahkan melalui usaha-usahanya sendiri. Dalam Ibn 63-64, perempuan yang masih lajang ataupun yang berstatus janda diperlakukan setara,
Sejak awal sejarahnya, tujuan hidup seorang Buddhis adalah mencapai emansipasi atau moksa, bebas dari ikatan ketidaktahuan dan karma. Emansipasi berarti kebebasan, dan kebebasan sesungguhnya merupakan salah satu dari 4 karakteristik nirwana, yaitu keabadian, kebahagiaan, kebebasan, dan penguasa atas diri sendiri dan kesucian. Terakhir, cinta kasih Buddha demikian luas dan menyentuh aspek keadilan sosial. Dalam Sigalopada Sutta Buddha mengajarkan hubungan antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga, menekankan pentingnya hubungan timbal balik saling mengisi pada tugas dan tanggung jawab yang sama penting dengan laki-laki dalam kehidupan keluarga. Kemudian pandangan agama Konghucu yang akan disampaikan oleh Karen. Oke, pandangan di agama Konghucu. Dalam teks-teks suci agama suci Konghucu tidak tersurat adanya perbedaan gender, yaitu pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki. Ini merupakan konstruksi sosial budaya yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Tetapi agama Konghucu memandang perempuan bahwa memiliki kesetaraan dengan laki-laki, di mana tidak ada ayat yang merendahkan perempuan maupun meninggikan laki-laki. Dalam teks-teks suci agama Konghucu tidak tersurat adanya perbedaan gender, yaitu pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki. Sikap dan kepatuhan seorang perempuan merupakan suatu perilaku Junzi dalam ajaran agama Konghucu. Junzi adalah seorang susilawan yang rendah hati, berbudi luhur, dan mempunyai akhlak mulia. Junzi tidak hanya laki-laki, seorang perempuan dikatakan Junzi pula. Tersirat dalam Zongyong 9, 4. Jalan suci seorang Junzi dasarnya terdapat dalam hati setiap pria dan wanita, dan pada puncaknya meliputi segenap kenyataan yang dapat diteliti di antara langit dan bumi. Perempuan Konghucu dalam kitab suci Sisu tentunya dapat menjadi panutan dan suri tauladan bagi perempuan Konghucu pada khususnya dan perempuan pada umumnya, yaitu mengenai 4 kesusilaan perempuan, 4 kebajikan perempuan, sancong, lalu buti, dan lainnya untuk menjadi seorang Junzi. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan ada kata yang kurang berkenan di hati. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.